pelajaran kita dengan doa. Saya minta Erin bantu. Semua berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita sama berdoa dan izinkanlah saya memulai ini secara daring. Berdoa nih Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu mulai dari malam hingga pagi ini. Kami dapat berbagai pagi ini pada pagi hari ini Ibu Sinta sedang melaksanakan kegiatan supervisi untuk anak 11G. Semoga kegiatannya dapat berjalan lancar dan dalam kegiatan sampai akhir. Dan sekarang kami akan memulainya. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Baik, apa? Panas? Panas, ya. Ibu mengecek hadiran dulu ya. Valen, Hadir Bu. Bu Biram hadir. Nerlin hadir Bu. Lau, Clara, Gunung, Hansel, Saputri, Sakit, Jadin, Hadir Bu. Deval, Naim, Nini, Bonong, Marut, Hadir Bu. Aram, Tarang, Nahul, Bafibria, Apollo Sakit, Sukacita, Pano, Farah, Hadir Bu. Naibaho, Serang, Hadir Bu. Devi Putri, Teli, Tama, Hadir Bu. Hermeti, Amin, Hadir Bu. Gio, Hadir Bu. Del Saputika, Wastika, Eda, Rocky White, Hadir Bu. Putri, Erin. Oke, berarti hari ini ada 3 orang ya yang sakit. Nah, baik sudah anak-anakku yang hebat, karena kita sudah doa dan kita sudah mengecek hadiran. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada ice cream hitam putih. Ayo berdiri. Nah, kemarin dari kelasnya kita ini ada 2 teman kita yang mengikuti lomba vokal tunggal. Mungkin bisa bantu kami pimpin. Ada lagunya, ya karena kamu kan suaranya sudah diakui oleh warga SMA Negeri 1 Komodo. Bantu kami pimpin di sini di depan sama-sama. Mari sudah. Aron dan Jari. Boleh keluar dari mejanya. Kita sama menyanyi sambil tepuk tangan. Mendengar bahasa Inggris? Oke, 2, 3, 4. Bersama kita belajar tentang lingkaran. Bila datar dengan satu sisi yang tak ada titik sudutnya, titik pusat
yang kita nyanyi tadi. Tadi kita kan menyanyi tentang lingkaran ya. Satu poin penting yang pernah tangkap. Itu bahwa kita mengetahui dalam lingkaran dan juga rumus di lingkaran. Oke, ada dua konsep yang ditangkap oleh Prem, yaitu unsur-unsur lingkaran dan rumus lingkaran. Ibu ada satu tepuk. Kalau ada teman kita nanti yang bisa menjawab, kasih dia tepukan dengan tepuk wow. Ibu kasih contoh. Tepuk wow, beri W, beri O, beri W, wow. Tapi arahnya ke Prem, karena tadi Prem sudah kasih kita dua poin penting dari kita menyanyi lagu lingkaran. Tepuk wow, beri W, beri O, beri W, wow. Oke, tadi di situ kan ada disebut tentang unsur-unsur lingkaran ya. Siapa yang bisa kasih tahu ke kita semua? Kira-kira ada berapa unsur lingkaran tadi yang dinyanyikan? Oke, Jessica. Ada 8. Tepuk wow untuk Jessica. Beri W, beri O, beri W, wow. Ada 8 unsur lingkaran. Siapa yang bisa bantu ibu sebutkan? Minimal 4, maksimal boleh 6. Oke, silakan Kak. Apa tema? Kita satu lagi, ada tepuk salut. Ada yang tahu tepuk salut? Salut, salut. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita mau mulai pelajaran, minggu kemarin itu kan kita sudah belajar ya tentang unsur-unsur di dalam lingkaran seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian. Maka dari itu sekarang kita bermain bob ya. Siapakah yang bermain pertama untuk mengerjakan bob? Apakah berpihak ke teman perempuan? Tolonglah Spin. Gio. Dulu ya. Garisnya ini. Ini dengan ini. Sebut joreng. Coba kita cek. Ya, kita tepuk tangan dulu. Coba saya minta tolong pilih satu di depan. Nanti kalau kita balik lagi ke Spin, takutnya dia punya laptopnya error lagi. Mau pilih nomor berapa? Boleh. Dari gambar di atas, garis pada lingkaran disebut dengan garisnya. Disebut? Disebut lagi besar. Dari gambar di atas, daerah yang diarsip pada Q disebut Kui, yang di bawahnya, bukan B itu di atas. Oh, jawab apa? A, B, C, D, E, F. Daerah kui yang ini sayang, ini. Mau pilih mana? Jawabannya. Tenang, mau habis waktu, bukan klik lagi. A, B, C, enggak deh. Salut.
Bisa nomor 3 ya Adit ya, karena nomor 1 tadi sudah dijawab. Tapi nomor 1 tadi kan salah, Pak? Iya. Mau nomor berapa? 1 atau 3? Nomor 3. Oke. Siap. Dua garis yang berwarna biru di atas disebut dengan 2 garisnya. Jari-jari. Tepuk tangan dengan tepuk. Beri O. Beri B. Wow. Saya minta siapa yang berani? Nomor 1 lagi. Oke, aja. Bisa nomor 1 ya, Anjel ya. Betul. dari gambar di atas, Yang P. daerah yang diarsir pada P disebut. Tadi kui, yang ini. Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari disebut A, B, Dari C. gambar di atas, daerah yang diarsir pada P disebut. Mana saya? Kui nomor yang kita lihat. Oke, B. Tepuk salut saja. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ya. Dari sini Ibu melihat bahwa kesimpulannya mata pelajaran kita atau indikator kita di minggu sebelumnya tentang unsur-unsur lingkaran itu sudah 99% dipahami oleh kalian. Ya, tepuk tangan dulu untuk itu. Kamu sudah mewakili teman-teman dan 90% sudah bisa dijawab dengan baik, maka hari ini kita lanjut ke indikator yang baru. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Mike nanti bisa tak jawab. Baca itu yang di dalam. Tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran murid dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dengan menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap sudut yang sama. Oke, terima kasih Rehan. Jadi tujuan pembelajaran kita di dalam itu ada 3 poin utamanya, itu bagaimana caranya kita menerapkan konsep teorema untuk menentukan 2 kata kunci, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Tapi ada lanjutannya, jika menghadap busur yang sama. Dari tujuan pembelajaran ini di dalam berarti apabila sudut pusat dan sudut keliling tidak menghadap busur yang sama, apakah kita bisa menerapkan teorema ini? Tidak. Kita bisa menerapkan teoremanya apabila menghadap busur yang sama. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran itu? Coba kita simak materi itu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal. Boleh dicatat ya poin pentingnya, dipahami. Langsung kita bahas materi beserta contoh soalnya. Perhatikan gambar di sini. Nah, dari gambar ini, mana yang sebagai sudut pusat maupun sudut kelilingnya? Perhatikan definisikan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Untuk sudut pusat berjauh. Adapun definisi dari sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, yang sesuai dengan definisi dari sudut pusat dari gambar ini mana dia? Tentunya adalah sudut AOB. Perhatikan sekali lagi. Titik sudutnya pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Maka sudut pusat dari gambar ini tentunya adalah sudut AOB. Lanjut ke sudut keliling. Adapun definisi dari sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Yang sesuai dengan definisi sudut keliling dari gambar ini mana dia? Tentunya adalah sudut ACB. Kenapa? Yang pertama alasannya titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran.
bagian tepi lingkaran ini. Dan kaki-kakinya merupakan tadi busur lingkaran. Maka yang sesuai dengan definisi sudut keliling dari gambar ini adalah sudut A, B. Nah, lalu apa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Perhatikan hubungannya. Untuk besar sudut pusat itu nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Dan besar sudut keliling itu nilainya sama dengan dikali sudut pusat. Nah, rumus ini berlaku untuk perhatikan gambar di sini. Jika antara kaki dari sudut pusat dan sudut keliling menyentuh busur yang sama, yaitu busur AB, maka berlakulah rumus ini. Sekali lagi, rumus ini berlaku jika kaki-kakinya dari sudut pusat dan sudut keliling itu dia terletak pada busur yang sama, yaitu busur AB ini. Kalau sama busurnya, baru berlakulah rumus ini. Yang lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, dari gambar ini tentukan besar sudut X-nya. Nah, bagaimana cara menentukan sudut X ini? Ini mudah sekali. Perhatikan rekan-rekan baca saya. Kita lihat terlebih dahulu, sudut X ini termasuk kepada sudut pusat atau sudut keliling. Sudut X terletak pada pusat lingkaran. Itu artinya sudut X ini merupakan sudut pusat. Apa rumus sudut pusat tadi? Itu rumusnya adalah 2 dikali sudut keliling. Nah, mana yang sebagai sudut keliling dari gambar ini? Perhatikan, sudut keliling tentunya sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, 30 derajat. Maka kita perolehlah besar nilai X di sini, yaitu 2 dikali 30 derajat kelilingnya tadi, sama dengan 2 kali 30 hasilnya 60 derajat. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan besar sudut pusat. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi perbedaan antara letak sudut pusat dan sudut keliling? Tadi di video itu dia menjelaskan seperti apa sudut pusat, seperti apa sudut keliling. Sekarang mari kita pikir dan ingat kembali video yang penjelasan tadi. Di situ pertanyaannya adalah apa perbedaan antara letak sudut pusat dan letak sudut keliling? Atau Ibu bisa kerucutkan lagi, sudut pusat itu di bagian mananya di lingkaran dan sudut keliling itu di bagian mananya pada lingkaran. Grace, silakan. Kalau sudut pusat itu berada pada titik pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling berada pada lingkaran, berada pada keliling lingkaran. Berada pada keliling lingkaran. Kita berikan tepuk salut untuk Grace. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pertanyaan kedua. Berdasarkan video yang tadi Mas ya. Tadi kan di situ ada dua rumus ya. Dikatakan bahwa sudut pusat sama dengan berapa kali sudut keliling? 2 kali. Dan sudut keliling berapa kali sudut pusat? 1 kali. Pertanyaannya, apakah semua sudut pusat dan sudut lingkaran pada lingkaran bisa ditentukan dengan rumus ini tanpa melihat busurnya? Oke, silakan. Jawabannya tidak, karena hubungan dari sudut pusat sama sudut keliling itu jika kaki mereka menyentuh busur yang sama. Oke, tepuk tangan untuk Jessica. Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow. Maksud dari pernyataan itu, coba lihat gambar ini. Nah, saya gambar satu titik di sini. Ini disebut sudut pusat.
Gambar pertama, gambar kedua. Ini misalnya kecil saja sudut pusatnya. Lalu ini besar. Apakah gambar pertama dan gambar kedua bisa diperkirakan bahwa besar sudutnya itu sama? Bisa. Kenapa tidak? Karena titik jari-jarinya tidak selalu Jari-jarinya tidak selalu. apa busur yang sama. Alasan yang pertama menurut Angel, jari-jarinya tidak selalu berada pada titik busur yang sama. Mungkin ada tambahan dari teman lainnya supaya bisa diperjelaskan lagi kalimat analisis Angel. Dilihat dari besarnya mungkin. Silakan aja. Saya punya Bu, tergantung luas juring ya. Menurut si Adit tergantung lihat dari juringnya atau besar juringnya. Memangnya juring itu apa surat kemarin? Karena itu materi sebelumnya ya. Juring apa? Coba ulangi Ben. Juring adalah daerah yang diapiti oleh dua jari-jari dan busur. Oke, jadi pernyataannya Angel dan pernyataannya Adit itu bisa kita gabungkan di mana besar sudut pusat tergantung panjangnya jari-jari dan besarnya luas suatu juring. Oke, tepuk tangan dulu untuk pemahaman kalian pada pagi hari ini. Nah, sekarang mungkin materi yang dijelaskan pada video tadi ada yang masih belum paham. Coba lihat satu contoh yang Ibu sampaikan di belakang. Ibu kasih penguatan supaya sebelum kita masuk ke kelompok diskusi, kamu benar-benar paham dengan materi. Sudut pusat berapa kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama? Dua kali sudut keliling. Sudut keliling berapa kali sudut pusat? Apabila suatu lingkaran menghadap busur yang sama, yaitu busur K dan busur L, lalu ada satu titik sudut P menghadap busur yang sama. Jika di sini nilainya adalah 20 derajat, pasti kamu tahu sudut O-nya berapa? 40 atau 10. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya 20 maka sudut pusatnya 40. Sudut O-nya sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. Tapi kalau misalnya di sini Ibu kasih soalnya itu adalah 2x ditambah 4. Berapa nilai x-nya kira-kira? Nah, coba perhatikan di sini. Ya. Kita ketahui bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat di sini masih dalam bentuk variabel. Berarti kita tulis 2x tambah 4 sama dengan 2 kali sudut kelilingnya berapa? 20. Nah, 2x tambah 4 berapa 2 kali 20? 40. Konstanta 4 kita pindah 2. Berarti 2x sama dengan 40. Next, 2x sama dengan 20 kurang 4 sama dengan 36. Maka x-nya sama dengan 36. X-nya berapa? 6 atau 18? X-nya sama dengan 18. Sudah bisa dipahami? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Pembagian kelompok hari ini kita pakai pengacakan nomor. Hitung 1, 2, 3, 4 sampai 4 karena Ibu butuh 4 kelompok. Sampai angka 4 mulai dari ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari C lalu. 1 U 1 2 3 Yang sebut angka 1 angkat tangan. Oke. Kamu satu kelompok ya. Nanti tempatnya kamu bagian sini. Kita bentuk ruangan nanti berhuruf U.
belakang. Kelompok yang sebut tanda 3? Bagian belakang juga tapi lebih ke kanan aja. Yang sebut tanda 4? Kita bagian sini. Kita bagian sini. Nah sekarang kita bergegas dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Angkat mejanya dengan upayakan di tengah ini kosong. Kosong meja supaya nanti tempat presentasi. Ini kelompok kedua. Sudah? Baik, sudah. Selamat pagi. Rem? Belum? Cari buku. Kita mulai ya. Dengar baik-baik supaya Ibu bisa arahkan kalian setelah ini. Ini LKPD, setiap kelompok itu beda-beda soal. Langkah pertama yang kamu lakukan
sementara nanti itu ini di bawah soalnya ada yang kasih bulat, tapi prosesnya ini dari atas. Nomor 1, kamu buat dulu lingkarannya, tapi tidak sembarang membuat lingkaran. Ada clue-nya di sini. Dengan panjang diameternya 0,3 meter. Misal yang kamu gunakan itu kan sentimeter toh. Berarti kamu harus konversi dulu dari meter ke sentimeter. Ibu Sinta belum pernah ajar kamu tentang konversi satuan. Yang ada guru fisika. Maka dari itu, sebelum kamu menggambar lingkarannya, pergi bertanya ke guru fisika, perwakilan kelompok. Ya, misalnya 3 orang yang pergi, berarti yang lainnya stay di sini untuk kerja yang di bagian bawah. Saya ulang ya, yang kamu lakukan itu gambar lingkaran berdasarkan panjang diameter. Setiap kelompok panjang diameternya berbeda. Tadi Ibu sudah minta tolong Ibu Ersi, Ibu Ningsi, dan Ibu Yanti. Tolong kamu cari ketiga guru fisika itu. Yesus. Kelompok 1-2 boleh ke Kakak Ersi di ruangan bendahara. Nanti Ketua Suza bilang kami muridnya Ibu Sinta. Kelompok 3-4 ke Ibu Ningsi di 10H. Kalau lihat Ibu Yanti, boleh juga nanti sekalian tanya. Kamu pergi itu minta tolong bawa dengan HP 1 orang. Ibu ulang ya. Saya kasih contoh kelompok 4. Yang pergi 3 orang, kamu 2. 1 orangnya pakai HP. Dokumentasikan saat kamu bertanya ke guru fisika. Supaya bukan Ibu tidak percaya, ya. Tidak boleh lihat di Google. Karena mitra dalam pembelajaran itu adalah guru fisika. Silakan. 2. Yang lainnya langsung pergi ke kamu itu siapa? Ibu Ningsi. Sorry sayang, kamu deh. Kamu kelompok 4. Kelompok 2 B. Oke. Kelompok 3 C. Oke teman-teman, siapa yang pergi bertanya ke mitra pembelajaran dan siapa yang stay di sini untuk kerja? Ibu ada mister di sini. Yang di kelompoknya tidak ada mister. Dalam hitungan ketiga, yang pergi bertanya ke mitra belajar langsung keluar bawa dengan HP. 3, 2, 1. Oke, kami butuh waktu kalian untuk pergi 5 menit. 5 menit sudah di sini. 10 hari koneksi. Kamu siapa yang pergi? Ya, 3
Tadi Ibu sudah kirim link cara menggambar lingkaran menggunakan alat bantu gabus supaya lingkarannya itu pas, tidak bengkok. Baca ini aku. Caranya begini, misalnya kamu punya tadi hasilnya kayak kamu punya lingkaran 50 misalnya, 50 bagi 2, 25. Berarti ambil kamu punya mistar, di sini titik nolnya, ukur nih ke sana sampai dengan setelah itu di sini. Di mana 25 cm itu baru putar membentuk lingkaran. Jadinya enggak kena ini kan jari-jarinya, ya kalau ini jari-jarinya. Yang diminta sama tadi itu ini. Kamu diskusi sudah soal itu supaya datang mereka nanti langsung tambah lingkaran. Coba gambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Itu sama kan? Sisi-sisinya sama. Ya. Dalam segitiga sama sisi itu kan jumlah ketiga segitiga. Kalau jumlah ketiga segitiga 180 kita sampai terus sisinya berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Harus sama angkanya. Di sini berapa? Angkanya harus sama dan jumlah dari ketiga angka itu sama berapa? Coba cari. Macam begini kan, macam begini kan, hasilnya 6. Berarti setiap sudut itu tambah 2 kan 6. Gitu. Itu pasti 90. Itu jawabannya kamu. Coba lihat kamu yang sama. A, B, C. Itu keliling atau pusat? A, B, C. A, O, C berarti di sini. C. Di sini O. Tentukan ini sudah macam foto yang kamu. Kamu baca supaya mereka pulang. Di sudut B-nya 50. Ininya biru. Apa namanya dari sini? Yang pasti sudut B-nya oke, nanti mereka datang. Jadi
Bisa lihat toh lingkarannya. Tulis jawabannya di sini dengan di sini. Tapi jangan di tengah, takutnya kamu punya gambar lingkarannya besar karena kan kamu belum tahu. Tunggu mereka gambar lingkaran. Sekarang tulis sama kelompoknya Mary, nama dan jawabannya di sini. Sudah jawabannya. Satu orang yang hurufnya bagus pakai itu tulis nama kelompok yang besar-besar. Woi, sama dia begini kan? Berapa? Ya. Yang ini kan tulis itu tak. Dia begini aja. Tapi kamu harus di bukunya kamu itu harus tulis gitu. Kamu tulis diketahui sebelumnya sama sesuatu. Besar sebelumnya adalah apa penjumlahan dari ketiga sudut itu setiap sudutnya berapa, di bawahnya baru keterangan. Ngerti maksudnya? Nah sekarang ini nama kelompok di bagian sini, jawaban kamu bagian sini, di tengahnya kasih kosong, tulis di atasnya kelompok berapa. Sekarang tulis dulu di atasnya kelompok berapa. Dengar. Tolong perhatikan setiap kelompok. Di sini saya ada kasih kolom ya. Kelompok 3. Tulis namanya di sini juga sebentar. Setiap orang, misalnya namanya Tarang nomor 1. Apa yang Tarang buat di situ? Apakah dia menggambar lingkaran? Apakah dia menentukan nilai sudutnya? Setiap anggota dalam kelompok itu harus ada nama dan keterangan yang dilakukan. Ya, nanti kelompok. Sudah. Siapa yang bicara? Siapa? Ini jawabannya. Oke. Jawabannya 28. Berarti kamu gambar lingkaran 28 cm. Iya, mantap. Gambar serah. Kelompok ini. Tulis dengan dia punya cara kerjanya konversi satuan ya. Iya, Bu. Mana Jessica? Tiga, bukan itu yang dirinya sayang. Yang mereka bawa tadi berapa? Iya, Bu. Oke. Diameternya 28. Berarti jari-jarinya berapa? 14 kan? Ambil Mister, mana Mister? Coba jangan teman kelompok. Mister kecil yang Mister sentimeter ada? Iya, kita 15. Coba buka video yang saya kirim di grup itu. Satunya buat titik sudut di sini. Kamu sudah nonton tadi, toh? Mana KPD yang mau kasih? Satu orang, no. Coba itu tulis semua di sini nama anggota kelompok. Misalnya Vano itu buat apa? Valen buat apa? Semua anggota itu harus ada aktivitasnya di sini. Baik, sudah saya betul. Iya kan kita butuh 15. Oke, boleh begini saya Angel Tarang, kan ibu hafal punya nama lengkap. Boleh nama panjang, boleh. Berarti di sini Tono. Nah, kasih lubang di sini, terus caranya ini lubangnya. Tapi harus tahu ya, ini lubang. Ini sebagai titik besarnya, ini lilinnya. Kita sudah ngerti. Jadi tidak beda. Dengar, diameternya sudah ada. Jangan gambar diameter yang lain lagi. Oke, sudah pulang. Pegang. Coba dilihat. Tadi kamu konsultasi dengan siapa? Ibu Ningsi. Oh ya, ini konversi satuannya. Berarti kamu punya 26 cm. Iya. Tulis penjelasan ini nanti. Tidak, karton yang tadi aku kasih. Coba lihat, diameternya 26. Berarti jari-jarinya berapa? Setengahnya. 26 bagi 2. 3.
setelah kasih lubang ini. Mana suka berpaling? Oh, dari sini. Ya. Iya. Tidak boleh salah. Ayo, buat sudah. Mana bisa jadi? Awat tangan deh. Oke, waktu kamu menggambar sekitar 8 menit lagi. Sini. Enggak, kamu sudah kamu dan. Kamu belum ada. Sayang, satu orang gambar ini, yang lain kiri kanannya tulis jawaban dan anggota kelompok. 8 menit lagi. Sayang, sambil dia pakai video kalau bisa. Yang putus video? Bukan, tutup aja saja. Semuanya hitam. Sayang, sambil Grace tulis nama kelompok, yang lainnya tulis jawaban di sini. Ya kamu punya tadi itu sudah ada, tahu besar lingkarannya. Gambar lingkaran dulu. Gambar sudah. Pakai pensil dulu, ya, takut ada keliru. Coba berdiri dulu. Jangan ada alas. Ya. Oke, kiri kanan dipegang. Ada buat. Terus. Lepas. Ya, lanjut. Belakang lagi. Lagi. Iya. Sekarang masukkan dan garis diameternya belakang, tentukan salah satu bisa sesuai dengan yang diminta dari kelompok. Misalnya melihat di warna. Oke. Ayo, mana? Oke. Kelompok 3 sudah dapat caranya. Ya, ayo putar. Hati-hati. Kok kiri lagi? Ke kanan dulu, anak. Ke kanan dulu, begini. Bukan. Dari sini. Bawa ke kanan. Tidak boleh 2 kali, alasan biar rusak lingkarannya. Ayo, 3, 2, iya. Mantap. Terus. Mana ini kak? Tadi saya bilang, udah baik videonya. Mana kak? Saya pegang lagi deh, kau boleh kasih lagi lagi. Sabar saya. Terus. Iya. Cukup kak? Hapus yang itu. Habis ini kamu gambar sudut pusat, sudut keliling berdasarkan suruhan yang ini. Tulis dia punya penjelasan kiri kanan. Oke, 5 menit lagi. Apa konstruksinya?
Iya. Siapa yang main? Siapa yang main? Oh iya, itu. Tidak boleh memaksa bicara. Sudah pulang Jessica. Coba sudah ya, iya, macam itu. Oh, kamu punya kan segitiga sama sisi. Iya. Boleh begitu, boleh juga macam empatnya. Oke, 5 menit lagi ya, kita siap. Tiga begitu saja. Gini nih. Ya, terus satu meja yang tengah. Di situ, di situ. Gambar ini ya. Kelompok 3 nanti di situ. Kelompok 2 di sini. Kelompok 1 di sana.
Tiga menit lagi kita siap presentasi. Punya di mana? Apa saya? Ini berarti kan pemberek, ini pemberek. Sudah ya? Besar, bukannya bikin begini ya, bukan bikin begini baru sudut. Tinggal mewarnai sih ya. Tidak, Saya kasih waktu 2 menit untuk mewarnai gambar. Kalau punya yang lain ambil lagi foto kasih warna kamu kan baru di segitiga warna kembereng dan curi ini sebaliknya kayak ya boleh di luar garis ya tidak kita kasih warna yang terakhir sesuai yang cara apa Nama Pak Kirstai? di mana pakai spidol sa ya pakai spidol sa bisa pakai spidol Satu menit lagi siap tempel. Itu sama di bukan. Yang itu sudah, ini sudah. Karena kita jelaskan sa. Coba
adalah no detail adalah kasih dia 60 derajat. Di bawahnya sudut A tambah sudut B, tambah sudut B, yang bawah sudut A tambah sudut C sama ya. Jadi sudut A kalau sudah siap, kalau sudah siap tempel. Kamu punya di mana? Yang kanan jadi sudut A. Iya. Ayo sudah siap ya? Satu lagi kan di sini kasih waktu. Aku ini saya rambut. No, baik kan. Ini brand apa? Ayah kelompok 3 tempel sudah. Di sebelah situ kamu.
Iya, di sini. Oke, selamat siang. Silakan berdiri di stand masing-masing. Semua kursi di mejanya. Halo. Dengar Ibu. Kelompok 2 belum selesai. Kita tunggu. 5 detik lagi kelompok 2. Siap? Sudah. Oke, dengar Ibu singkat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saatnya kita siap presentasi dengan cara mengelilingi stand setiap kelompok. Konsep membeli dan memasak. Kelompok 1, siapa penjaga standnya? Kelompok 2, penjaga standnya? Kelompok 3, penjaga stand? Kelompok 4, penjaga stand? Silakan ambil kursi berdiri untuk menjelaskan ke teman-teman. Dengar Ibu, belum? Bisa dengar Ibu Sinta dulu? Dilo. Oke, dengar Ibu. Halo, Pano, dengar Ibu Sinta. Kelompok 1. Boleh dengar Ibu Sinta dulu? Baik, oke. Kelompok 1, kamu mengelilingi 2 stand saja, yaitu 2 dan 3. Nanti kamu pilih satunya yang mana. Kelompok 2, kamu ke 3, 4. Kelompok 3, kamu ke 4, 1. Kelompok 4, kamu ke 2, 3. Jangan ke stand yang tidak disebut. Oke? Dengar, waktu keliling saya kasih 5 menit. Sambil kamu keliling, kita dengar musik. Tidak, keduanya. Silakan mulai. Tidak. Iya, tapi ini kak, kalau tadi tahu dari meter ke sentimeter berarti 1, 2. Kalau bagi itu ke kiri. Apalagi yang jelaskan. Mana mau jelaskan? Ini jelaskan. Yang diketahui, jangan dulu takut. Catat poin pentingnya. Dan sudut AOT, sudut pusat itu berbanding 912. Nah, yang ditanya berapa nilai? Begini penyelesaiannya. Berapa nilai 4x kurang 12 sama dengan 2 kali 60. Gimana? 2 kali 60 itu dari rumus 2 kali 9. Berarti 60 ini merupakan sendiri dari Iya. Nah, tulis lagi 4x kurang 12 sama dengan 120 itu dari 2 kali 60. Nah, sekarang 4x 12 ini dipindah ruas menjadi
positif 12 dari 4x sama dengan 120 tambah 12. 120 tambah 12 124 dibagi 4 132 dibagi 4 sama dengan 33. Maka nilai x 33. Lagi yang lain saja. Nilai x. Sudut pusat kita di 4 yang kurang 12 sama dengan 2 kali 60 derajat. Berarti 4x kurang 12 sama dengan 120. 4x sama dengan 120 ditambah 12. Kenapa ditambah 12? Ini pindah luas. Jadi kan di sini min 12. Jadi pindah luas dari plus 12. Silakan pindah luas. X sama dengan 132 per 4. Dimana 4-nya ini dari sini. Berarti X sama dengan 33 derajat. Dia punya nilai sudut pusat sama dengan 33 derajat. Kami hanya mencari nilai. Kau jelaskan kenapa orang saya jelaskan sama sekali. Kau jelaskan kenapa tadi dijelaskan ada rasanya yang 1 menit lagi. Yang paling kan kamu tadi udah ngomong diameternya mereka berapa tadi, kita rekonversikan berapa, terus sudut pusatnya berapa, sudut berapa. Ayo. Siapa yang berapa?
Oke, dari situ saja. Siapa yang mau sampaikan? Ini kan bukan pemilikmu sendiri yang kamu beli ke kelompok tadi. Nah. Satu saja, kamu pilih kelompok mana? Kelompok? Kelompok 4, silakan. Yang saya pahami di kelompok 4 itu tentang hari nilai X ya. Di situ mereka menggunakan rumus yang 2 dikali sendiri dan ada pindah hasil. Tapi saya kurang paham di penjelasan mengenai diameter karena penjelasannya berbelit-belit ibu. Oke. Coba disampaikan diameternya kamu tadi berapa sayang? Diameternya tadi yang berapa? 0,32 meter. Setelah konversi ke guru fisika, jadinya berapa sentimeter? Dari mereka punya itu 0,32 meter. Setelah dikonversikan menjadi 32 cm. Bisa dipahami kelompok 3? Sudah bisa? Jadi panjang diameternya mereka itu 32 cm. Bisa? Oke, kita berikan tepuk salut untuk jajaran kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Startnya sudah dikunci sayang. Ya. Salut. Kelompok 4. Kamu mau kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Oke, silakan lanjutkan. Tepuk fokus. Fokus. Mari fokus. Kelompok 4 akan mempresentasikan pekerjaan kelompok 3. Silakan sayang dari situ saja. Misalnya nilai masing-masing sudut tadi. Oke. Sudut A tadi 60, sudut B 60, sudut C 60. Dijumlahkan dengan 150. Jadi satu sudut yang ditanya adalah Yang ditanya sudut A. sudut A. Yang ditanya sudut A. 150 dibagi 3 berikut 60. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Tepuk tangan. Beri B. Beri O. Beri B. Wow. Oke, lanjut. Kelompok 2, kamu mau presentasi kelompok berapa? Oke, silakan. Mau kelompok berapa sayang? Kelompok 4. Silakan berdiri. Tapi sudah kelompok 4. Pada kelompok 1, kelompok 1 punya. Oke, boleh. Kelompok 1. Silakan. Berdiri sayang. Saya mau bisa. Grace. Sayang. Boleh, ini ayo Ren. Jalan sayang. Iya, Kak, berarti kelompok 4 tidak jelas toh? Kan sudah itu. Ya, Grace, kelompok 4. Pilih 1, mau 3 atau 4. Iya, berarti 4. Berarti Grace kan? Silakan. Jadi ibu di situ tadi diameter sebelumnya itu kan yang sebelum diubah di sentimeter itu 0,32. Nah, karena di situ tadi kalau tidak salah dibagi dengan 100 karena dia tuh naik di Dibagi 100 karena naik turun. Enggak. Jadi dia itu jadinya itu diubahnya ke sentimeter itu sama dengan 32 cm. Oke. Terus Ibu kalau yang bagian ini tadi itu masih sama seperti kami itu Ibu. Jadi kami mencari nilai X-nya sama dengan 33. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita terus spin ya karena sisa kelompok 1. Kamu mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Siapa yang mau sampaikan? Andre. Jadi di situ kami sudah paham kaitan sudut A C dari 4x kurang 12 derajat. Di situ saya sudah paham karena sudah menjelaskan 4x kurang 12 dengan 2 kali 60. 60 ini merupakan sudut
bagiannya dari lingkaran tersebut, makanya hasilnya dari 120. 4x kurang 12, karena di situ masih mencari x, kita tidak luaskan 12 menjadi dari 12 menjadi positif 12, 112 tambah 120 tambah 12 sama dengan 132. Tidak lupa dengan 4x nya kita sudah luaskan 4 menjadi pembagian 132 bagi 4. Yeay. Tepuk tangan untuk kelompok 1, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Hari ini kamu sudah memberikan yang terbaik. Mulai dari kamu bekerja sama dengan guru fisika untuk konversi nilai diameter. Habis itu kamu menggambar, mewarnai, walaupun keadaan panas tapi kamu sangat antusias. Tepuk tangan dulu untuk diri kamu sendiri. Sekarang ibu minta LKPD yang tadi sudah kamu isi berdasarkan aktivitas anggota kelompoknya. Semua sudah. Yang ada nilai yang penting, yang ada nama. Ayo Rube. Aman. Oke. Coba dengar sini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Setelah apa yang sudah kamu diskusikan di dalam kelompokmu, ada beberapa poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, dalam suatu segitiga sama sisi, di mana simbolitannya Ibu tadi? Ini Bu, oh di kami Bu. Dalam suatu segitiga sama sisi, jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180. Di mana 60, 60, 60. Nah, di dalam menentukan sudut pusat dan sudut keliling apabila menghadap sudut yang sama, sudut pusat sama dengan berapa kali sudut keliling? 2 kali. Sudut keliling berapa kali sudut pusat? 5 kali sudut pusat. Tetapi apabila masih ada variabel di dalam salah satu sudut itu, baik pusat atau keliling, maka tetap menggunakan rumus ini untuk mencari salah satu variabel. Coba buka HP masing-masing. Kita refleksi. Coba tuliskan beberapa poin penting. Ibu minta 1 menit ya. Semoga tidak itu kaki sama dengan Ibu ada kirim Kak? Belum ya? Di ibu punya HP, dia punya linknya. Oke. Tadi karena kita jaringannya kurang bagus, refleksinya kamu tadi itu di dalam, ya sudah muncul semua. Ada Erin punya, ada Jessica, ada Alfred, ada Melvin, ada Dilo punya, banyak ya. Nanti terkait kamu punya refleksi hari ini, Ibu akan baca, ya, karena keterbatasan jam ringan. Terus terkait kuisisnya kita hari ini tadi, jika ada di teman-teman di situ yang tidak punya soal dan tidak bisa untuk jawab karena memang adminnya belum izinkan buka, ya adminnya kan Ibu. Gitu. Tadi ada yang pas tidak bisa karena saya belum bisa, ya. Nah makanya tadi Ibu minta kamu kan kamu hanya bisa melihat itu soal, kamu kerja di sini biar kamu tidak Tampilkan depan. ya. Ada yang belum ini? Sudah semua?
refleksi dan kamu sudah mengisi dan menjawab semua soal sebagai tes akhir dari pembelajaran hari ini, maka pelajaran kita hari ini pun sudah selesai. Apapun yang kamu tulis nanti di Padlet itu akan dicek tergantung untuk mengetahui bagaimana perasaan kamu untuk mengikuti yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya karena hari ini tadi kita belajar materi tentang sudut pusat dan sudut keliling, pada pertemuan selanjutnya itu hari Selasa jam 5.06 kita masuk materi tentang garis singgung lingkaran. Mohon untuk dibaca-baca referensi supaya nanti pas Ibu menyampaikan materi penguatan itu kamu sudah ada pemahaman. Nah, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Laura? Mari kita semua berdiri.